Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat kesempatan untuk mempelajari tentang Engkau, Tuhan Yesus. Hari ini hamba lewat pembelajaran ini akan menyatakan Injil lain yang bukan Injil daripada Engkau, yang bukan dari rasul-rasul Engkau. Tuhan Yesus, bukalah hati kami dan putuskan perangkap kami dari pesona Injil-Injil yang bukan Injil dari Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudara, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan. Terus saya akan paparkan Injil lain yang bukan Injil dalam bentuk cerita, saudara. Terakhir, barusan saya akan paparkan Injil yang merupakan Injil dari Yesus Kristus. Jadi siap-siap saudara, dan saya mengharapkan hari ini banyaknya diskusi, ya. Oke, saudara, ini adalah apologetic session 8 bagian terakhir, ya, yaitu Injil lain yang bukan Injil. Oke, saudara, saya akan mulai. Demi kepentingan Injil Yesus Kristus, itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Mereka telah mendengar dari Paulus Injil Yesus Kristus yang sebenarnya. Dan kemudian setelah beberapa saat, beberapa dari mereka setidaknya tergoda atau terpesona, bahkan berpaling ke hal-hal lain. Galatia adalah salah satu kitab yang paling memukul Paulus dalam surat-surat Paulus. Anda dapat mengatakan bahwa dia sangat kesal dengan pesan palsu dan para rasul palsu, dan dia juga sangat prihatin dengan orang-orang yang dia perkenalkan kepada Yesus Kristus dan sekarang dalam bahaya kejatuhan. Oke, saudara, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggilkanmu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Saudara garis bawahi ya, tetapi bahkan seorang malaikat pun dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia, saudara. Oke, nah saudara, beberapa saat kemudian dalam suratnya dia berkata begini, ya. Galatia 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan dalam daging? Sia-siakah semua yang kukatakan kepadamu? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil, saudara? Nah, saudara,
Dan kemudian Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 11. Karena apa? Dia cemburu ilahi sama rasul-rasul palsu yang memberitakan Injil palsu dengan retorika, dengan cara yang mengesankan orang-orang sana. Nah, dia katakan begini ya. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain yang telah kamu terima, dari sana dia berbicara, Anda memahami bahwa Injil itulah Injil, saya memperkenalkan Anda kepada Kristus, saya memberikan Anda kepada Kristus, dan pengabdian tulus dan murni kepada Kristus, dan kepercayaan kepada Kristus, dan kesetiaan kepadanya, itulah ujian tertinggi dan utama dari apa saudara? Kesetiaan terhadap Injil. Saudara, sebab jika seorang datang dan mewartakan Yesus yang berbeda dari yang kami beritakan, dan jika kamu menerima roh yang berbeda daripada yang kamu terima, dan jika kamu menerima Injil yang berbeda dari yang kamu terima, apakah yang membuat kamu langsung menerimanya? Memang saya, Paulus, menganggap saya tidak kalah sedikit pun dengan para rasul super tersebut. Sebab orang-orang seperti itu adalah nabi-nabi palsu, pekerja-pekerja penipu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan saudara, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke, saudara, Injil lain ya. Di sini saya akan paparkan bentuk-bentuk dari Injil lain. Pertama yang ada di dalam Galatia adalah legalisme. Jadi seseorang dapat selamat jika mereka melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus itu tidak cukup, kematian Yesus tidak cukup katanya. Mereka harus melakukan hukum Taurat, itu legalis. Magical itu seperti kayaknya mereka harus bersentuhan dengan alam roh, dengan sesuatu yang supranatural barusan itu sah. Itu adalah magical saudara. Atau saya sebut Injil gaib atau Injil supranatural. Nah, ideologi bisa jadi Injil lain saudara, nasionalis saudara, ya. Dan yang terakhir adalah ideologi progresif. Nah, saya akan terangkan 4 macam Injil, bentuk Injil lain, dan terakhir barusan saya akan paparkan apa yang merupakan Injil yang sejati, saudara. Oke, disinilah pembacaan firman Tuhan berakhir, dan Tuhan selalu memberkati firman-Nya bagi mereka yang mendengarnya. Saudara, Injil-Injil yang lain merupakan masalah dan ancaman pada gereja-gereja pertama kali diberitakan di seluruh dunia. Dan pada masa perjanjian baru, Injil-Injil lain ini, saudara, dan pada masa sekarang, Injil-Injil lain ini masih menjadi bahaya besar saat ini. Dan Injil lainnya itu mempunyai berbagai bentuk, ya. Saya sudah sebutkan 4 saudara, legalis, magical, ya. Dan itu masih ada ideologi nasionalis dan terakhir adalah progresif. Injil yang Paulus bicarakan dalam tulisannya kepada jemaat di Galatia adalah Injil legalistik. Injil yang merupakan ajaran agama, bahkan ajaran yang mempunyai tempat bagi Yesus di dalamnya. Namun Injil ini menekankan bahwa Anda tetap harus hidup sesuai dengan apa yang orang-orang Yahudi harus jalani di bawah hukum Musa. Semua upacara itu bersifat mengikat, termasuk sunat. Semua perintah sipil untuk menjalankan masyarakat bersifat mengikat, dan tidak hanya mengikat, tetapi juga diperlukan untuk keselamatan. Jadi keselamatan itu setara dengan pengorbanan Yesus ditambah dan dengan banyak hal lainnya.
Itu adalah Injil legalistik, Injil yang tidak benar. Itulah yang menghancurkan jemaat di Galilea. Oke. Maka Paulus menentang Injil semacam itu, di mana orang-orang mencoba untuk menolak Injil Yesus Kristus dan pemberian Roh Kudus serta kecukupan kematian dan kebangkitan Yesus, dan mengatakan Anda harus melakukan ini dan melakukan itu, melakukan ini dan melakukan itu, melakukan ini dan melakukan itu. Tidak cukup pengorbanan Tuhan Yesus. Itu adalah Injil legalistik, saudara. Mereka mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu, aturan-aturan tertentu, ritual-ritual tertentu adalah kunci untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itu masih merupakan Injil yang dapat mengancam dan mengalihkan orang-orang menjauh dari Injil yang benar hingga saat ini. Kadang-kadang hal ini mendekati hal tersebut ketika orang masih mencoba menggunakan beberapa ritual, perayaan. Namun hal tersebut itu mungkin bukan merupakan hukum Musa. Mungkin lebih buruk lagi karena hal itu adalah hal perilaku yang dibuat-buat, saudara. Dalam kelompok agama tertentu akan mempunyai prakteknya masing-masing. Mereka akan menentukan dengan tepat bagaimana Anda harus berpakaian kadang-kadang. Mereka akan menentukan dengan tepat bagaimana Anda harus bersikap. Dan ada agama dalam contoh Injil yang telah melakukan hal ini, di mana mereka mempunyai daftar peraturan yang panjang. Dan agama itu mempunyai tempat bagi Yesus juga. Saudara, ada juga agama yang mengatakan Yesus adalah nabi terbesar ketiga dari semua nabi. Wah, Yesus cukup tinggi di sana bukan? Terbesar ketiga, lumayan saudara. Dan ini adalah salah satu versi Injil legalistik yang kini dia dianut oleh ratusan juta manusia. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah juru selamat. Yesus tidak mati karena dosa. Dia tidak mati sama sekali karena nabi besar sama seperti dia itu tidak akan mati. Dia langsung diangkat ke surga. Dan kamu tidak perlu dia mati untukmu. Jadi ada beragam Injil legalistik. Ada beberapa versi agama Kristen. Tapi ada beberapa versi bukan agama Kristen. Namun Anda mempunyai sebuah agama legalistik. Sebuah agama yang utuh. Yang didasarkan pada perilaku yang baik. Sehingga menempatkan Anda pada kedudukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi itulah salah satu jenis agama. Sebuah pendekatan legalistik di mana peraturan dan ritual melengkapi atau menggantikan Tuhan Yesus sebagai cara untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Oke, itu adalah Injil legalistik, saudara, ya. Kedua, jenis Injil lainnya adalah yang saya sebut Injil supranatural. Injil magical, Injil gaib, saudara. Dan katanya, jika itu ada dari alam supranatural, bukankah akan lebih baik jika Anda bisa mengetahui cara memanfaatkannya, cara masuk ke dalamnya, untuk cukup jauh mendapatkan informasi dari kekuatan supranatural tersebut. Dan kemudian Anda dapat menggunakan kekuatan supranatural tersebut untuk bekerja dan menguntungkan Anda. Saya kasih satu contoh adalah Joseph Smith. Joseph Smith adalah seorang yang menyukai ilmu supranatural. Dan dia ingin melakukan kontak dengan berbagai kekuatan-kekuatan dan dia mendapatkan keinginannya. Setidaknya dia mengatakan demikian, saudara. Dia mengaku bahwa dia menerima wahyu tertentu dari malaikat Moroni, saudara. Yang akhirnya memberikan dia dapat menulis suatu kitab yang menjadi kitab Mormon, saudara. Dan ada cara-cara untuk mendapatkan wahyu katanya. Ada beberapa orang yang sekedar tertarik pada ilmu gaib dan jenis kekuatan apa. Apakah itu kekuatan baik atau kekuatan jahat tidak menjadi perhatian. Kekuatan itu harus dapat saya manfaatkan, yang dapat saya kendalikan dan saya ingin hasil, saudara. Meditasi, spiritis dan panteis. Beberapa agama akan memberi Anda teknik meditasi tertentu untuk berhubungan dengan kekuatan ilahi dan pencerahan ilahi. Dan jika Anda mendapatkan hal itu, jika Anda sekali lagi selalu Anda yang benar-benar menemukan dan mewujudkan serta mewujudkannya, dan Anda melakukannya untuk Anda. Jadi ada pendekatan keagamaan terhadap Injil lainnya. Ada agama lain, agama spiritis dan agama-agama panteis, semuanya mempunyai gagasan bahwa kekuatan ilahi dan kekuatan supranatural yang bekerja di dunia ini, dan bagian penting dari kesuksesan dalam hidup adalah untuk kontak dengannya,
adalah mencari tahu cara kerjanya. Dan kemudian selaraskan praktek Anda, temukan rahasianya, dan ada cara religius untuk memanfaatkan hal-hal gaib demi keuntungan Anda. Mereka katakan, itulah Injil. Kan? Tentu saja Tuhan Yesus yang sejati, ya, Yesus yang sejati itu mempunyai kuasa ilahi, mujizat, adikodrati, dan memberikan wahyu, serta telah memberikannya sepenuhnya dalam firman-Nya, saudara Alkitab. Jadi tidak salah untuk mengatakan, ya, ada kekuatan nyata dan wahyu nyata. Namun perhatikan baik-baik apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Jika seorang membawakan Anda Injil yang berbeda, sekalipun itu malaikat dari surga, meskipun itu malaikat dari surga, ingatlah bahwa setan sendiri pun muncul sebagai malaikat terang. Fakta bahwa seorang muncul dengan sinar malaikat di sekelilingnya tidak menjamin bahwa Anda dapat mengatakan itu adalah Injil yang sejati. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada Injil keagamaan yang akan datang, yang bahkan mungkin ada makhluk malaikat yang terlibat. Dan jika Anda tahu Alkitab Anda pasti tahu ada beberapa jenis makhluk malaikat. Ada jenis yang kudus, ada jenis yang jatuh. Dan Paulus berkata bahwa jenis yang jatuh dapat muncul sebagai malaikat terang dan hamba-hamba mereka sebagai hamba kebenaran. Jadi Injil lainnya bisa datang dalam bentuk keagamaan. Mereka juga bisa datang sekarang dan lebih umum lagi dalam bentuk ideologi nasionalis, saudara ya. Hal ini juga berlaku di dunia kuno, hal ini juga berlaku di dunia sekarang. Bahkan ketika ada agama dan dewa-dewi, agama yang berperan sebenarnya adalah agama ideologi nasionalisme, saudara. Oke, jadi kita sudah 3 ya saudara, Injil lain yang bukan Injil. Pertama adalah legalistik. Yang kedua adalah magical atau supranatural. Yang ketiga yang saya bahas sekarang adalah ideologi nasionalisme. Jadi kalau kayak dulu di Romawi ada dewa-dewa dan di Yunani ada dewa-dewa kayak Zeus, Aphrodite kayak gitu. Itu sebenarnya adalah ideologi nasionalisme, ya. Nah, saya kasih contoh. Jika Anda seorang kaisar Assyria, para dewa Assyria adalah dewa terbesar yang pernah ada. Jika Anda adalah kaisar Romawi, maka dewa Romawi adalah dewa terbesar yang pernah ada. Dan bahkan jika Anda memiliki sedikit perbedaan pendapat tentang dewa atau dewi mana Anda sukai, tahukah Anda, selama Anda mengakui dewa ilahi Roma dan mengetahui bahwa kaisar adalah titisan utama dari para dewa di bumi, dewa apapun yang Anda sembah tidak terlalu menjadi masalah. Saat Anda tahu bahwa Roma adalah jawabannya, maka kekaisaran adalah jawabannya, dan bahwa bangsa yang terhebat yang pernah ada, dan tentu saja kita telah menaklukkan semua negara lain, namun betapa merupakan suatu berkat bagi mereka yang untuk dapat ditaklukkan, betapa senangnya mereka di bawah kendali kita, wah mereka beruntung. Itu adalah ideologi nasionalisme, saudara. Dan itu bukan hanya pada zaman kuno seperti di Assyria atau di Romawi, ya, dewa serta dewi kuno. Pada zaman pertengahan, ketika Adolf Hitler datang, ada sebuah gerakan yang disebut Kristen Jerman, saudara. Dan mereka akan mengaku di gereja bahwa Adolf Hitler adalah Führer dan pemimpin rakyat Jerman yang ditunjuk secara ilahi. Itu adalah ideologi nasionalisme, saudara. Ya. Kapanpun Anda memiliki ajaran sandalis yang membuat banyak orang jatuh di dalamnya, dan saya menyebutkan sebelumnya, hal itu bisa terjadi di negara ini. Di mana orang-orangnya? Di mana patriotisme mengamuk? Hal itu juga bisa terjadi di negara lain. Bahkan negara-negara ateis pun mempunyai Injil lain, saudara. Dan Anda dapat mengetahui ini dari ukuran gambaran pemimpin terkasih di dalam gedung tersebut. Dan Anda tahu siapa sebenarnya yang mereka sembah, bukan? Itu bukanlah kekuatan ilahi atau supranatural. Itu adalah orang itu. Jadi waktu Adolf Hitler mengatakan ada Kristen Jerman bahwa dia adalah titisan dan Anda harus mengakui di gereja, sebenarnya yang pengen dia sembah adalah Adolf Hitler sendiri. Itu adalah agama ideologi nasionalis. Dan sayangnya, nasionalis bukanlah satu-satunya ideologi yang bisa menjadi Injil palsu. Anda sebagian orang yang sangat tidak menyukai bangsanya tersendiri. Namun mereka tahu bahwa jika ideologi baru ini dapat bertahan, jika revolusi dan perlawanan dapat berhasil, maka kita akan memiliki surga di bumi. Oh,
alangkah baiknya jika kita bisa menghancurkan semua ideologi nasionalis masa lalu dan memulai dari awal. Saudara, inilah adalah upaya besar dari revolusi Prancis 1798 pada tahun itu. Mereka akan memulai kalender pada tahun 0 yang merupakan tanggal awal revolusi Prancis. Karena pada saat itulah segala sesuatu dijadikan baru. Tak lama kemudian, mereka memenggal semua orang. Jadi rajanya itu dipenggal di suatu pisau yang nama guillotine, dibawa kepada penjara namanya Bastille, di mana itu adalah saat menggembirakan pada revolusi Prancis dan sebenarnya tidak berlangsung lama. Dan Anda tahu, hal itu digantikan oleh teror dan kediktatoran militer Napoleon dalam beberapa tahun. Tapi katanya, ini surga dunia. Namun Anda dapat mempunyai ideologi progresif yang mengatakan bahwa jika Anda bisa menghancurkan masa lalu dan memulainya dari awal, itulah impian revolusi Prancis dan filsuf Rousseau serta ahli warisnya. Karl Marx adalah salah satu pewarisnya. Segalanya akan berubah menjadi surga bagi pekerja. Itu akan menjadi indah katanya. Kita tidak membutuhkan Tuhan karena agama adalah candu untuk manusia. Untuk mereka terbius, terpesona walaupun dalam keadaan tertindas. Namun jika kesadaran mereka meningkat dan mereka menyadari betapa tertindasnya mereka akan bangkit, mereka akan tersingkir. Selalu dalam mimpi-mimpi ini, ada beberapa orang yang menghalangi Anda dari surga. Mereka harus pergi, Anda harus menyingkirkan mereka. Dan sepertinya mereka selalu bertambah. Tetapi biasanya mereka percaya pada dasarnya mereka adalah orang baik. Pada dasarnya kita semua adalah baik-baik saja. Kecuali tahukah Anda ada beberapa yang harus diselesaikan karena merusak segalanya bagi orang lain. Jadi ada orang yang biasanya untuk membangunkan orang dari mimpi itu biasanya dikatakan merusak saudara. Ya, karena mereka ada di dalam surga dunia katanya. Saudara, pada masa ketika Paulus menulis, salah satu deklarasi Injil lain yang paling umum adalah Kaisar adalah Tuhan. Dan Anda harus membakar sejumput dupa kepada Kaisar karena Anda mengakui ketuhanan Kaisar. Di mana perdamaian Romawi, kemakmuran, kemuliaan, dan keajaiban yang telah dibawa Roma ke seluruh dunia. Bukankah itu luar biasa? Jadi jika Anda memiliki Injil seperti itu. Dan seringkali Anda mendengar adanya slogan, doktrin, dan proklamasi. Itu bukan hanya sesuatu yang orang-orang anggap sebagai opini pribadi. Injil-Injil lainnya mempunyai duta-duta yang sangat agresif. Saudara, ketika Anda mendengar doktrin saksi Yehova, mereka tidak menyimpannya sendiri. Mereka ingin menyebarkan apa yang mereka anggap sebagai Injil Yesus sebagai malaikat tertinggi dan mendapatkan jalan menuju Tuhan melalui perbuatan baik Anda. Jika Anda mendengarkan kaum nasionalis, Anda akan menemukan bahwa mereka mengadakan demonstrasi, situasi yang bising. Hal itu sesuatu yang selalu terjadi. Nebukadnezar mempunyai situasi di mana setiap orang harus tunduk kepada berhalanya. Namun, itu sebenarnya adalah suatu penghormatan kepada dia sebagai otoritas yang tertinggi. Dan Anda akan memiliki Injil yang progresif dan itu tampak menarik. Saya menemukan dalam Injil progresif adanya kebutuhan untuk tampil terbuka, kebutuhan untuk membuat diri Anda menjadi terkenal, ada dikenal. Diam adalah kekerasan, jadi Anda harus mewartakan Injil yang baru, Anda harus memberitahukannya. Itu bukan identitas pribadi, itu adalah deklarasi publik, itu adalah kebenarannya, itu adalah kebenaran saya. Anda perlu tahu kebenaran saya dan Anda benar-benar harus mempercayai ini dan menerimanya. Dan ada yang bukan hanya keinginan untuk memberitakan agar diketahui. Tahukah Anda, saat ini kita hidup di era media sosial. Dan jika Anda mempunyai pendapat dan itu merupakan kabar baik, Anda ingin mengumumkannya. Jadi Anda menyatakan diri Anda sendiri. Anda mengatakan pendapat Anda. Dan seringkali Anda menemukan serangkai doktrin dan kata-kata doktrinal. Ya saudara, ini sudah sering terjadi. Dalam ideologi progresif, bisa merupakan teori kritis, politik identitas, atau interseksionalitas, anti-rasisme, patriotisme, dan Anda tahu ciri-cirinya sekarang saudara.
Dan orang-orang bertobat Anda tahu dalam beberapa saat ini akan berceloteh dan menyatakan individualitas mereka. Dan saya bisa memprediksi apa yang mereka katakan sebelum mereka mengatakannya. Namun pengakuan imam harus didasarkan pada Injil yang harus diberitakan. Jadi orang-orang yang tersihir dan terpesona dengan orang-orang seperti ini, saudara, banyak yang terpesona mempunyai Injil-Injil lain ini. Mereka memberitakan Injil-Injil lain dan mereka ingin memberikan kesaksian. Umumnya ada Yesus lain. Yesus yang lain yang setiap orang harus berurusan dengan dia. Seperti mereka harus mengatakan sesuatu tentang dia. Jadi ada versi agama yang menyebut dia sebagai nabi besar. Oke. Mormonisme mempunyai sesuatu yang baik dikatakan tentang Yesus. Saksi-saksi Yehova Anda tidak bisa saya kira menjadi malaikat terhebat, tapi itu ada di sana. Hindu dan Buddha ada mengatakan bahwa dia adalah agen pencerahan. Mungkin bodhisattva adalah tingkat tinggi. Seseorang yang mirip dengan Buddha yang membawa Anda menuju pencerahan, dia pria yang cukup hebat. Jadi ada Yesus yang lain, saudara. Dan bahkan kaum progres sosial seperti yang saya katakan menganggap Yesus sebagai seorang revolusioner sosial. Seseorang mengacaukan gerobak apel dan mengubah segalanya. Akan ada sesuatu yang dikatakan kepada Yesus. Sekarang beberapa orang ateis, meskipun mereka minoritas, beberapa orang ateis berkata, Yesus itu seperti orang yang tertipu, yang tidak mengerti apa-apa dan dia pasti sudah mati. Namun bahkan beberapa ateis pun seringkali mencoba untuk mengatakan sesuatu yang baik tentang Yesus. Ya, dia mempunyai beberapa ide yang bagus pada masanya. Tapi sekarang sayangnya dia sudah terbunuh. Jadi kita harus berbuat lebih baik daripada waktu kita. Selalu ada Yesus yang lain, saudara. Dan satu hal yang tidak akan pernah terjadi adalah Yesus yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia yang memberikan nyawanya di kayu salib untuk membayar dosa-dosa manusia. Dan kematian dan kebangkitannya cukup untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saudara, Injil-Injil yang lain ini tidak akan mengatakan hal seperti itu tentang Yesus. Mereka akan mengatakan Yesus baik, tapi Yesus yang berbeda, Yesus yang lainnya. Jadi selain Yesus yang lain, ada juga roh yang lain. Seringkali itu merupakan semangat perbaikan diri, sebuah motivasi, saudara. Dan bahkan mungkin ada dalam beberapa agama upaya untuk mendefinisikan kembali siapa roh itu. Roh bukanlah siapa-siapa, katanya. Semangat bukanlah suatu kekuatan. Roh misalnya dalam teologi saksi Yehova hanyalah salah satu ekspresi kuasa ilahi dan tentu saja bukan orang ketiga dari Tritunggal. Jadi di dalam saksi Yehova Anda memiliki roh yang lain. Anda akan mendapat terang baru dari roh ini. Anda akan sering menemukannya dalam ideologi progresif, khususnya dalam ideologi progresif di dalam gereja. Anda tahu Alkitab itu sangat bagus pada masanya katanya. Pada masanya itu bagus, sekarang itu udah beda zamannya, jadi harus diperbaiki kata mereka. Itulah ideologi progresif. Ya, Alkitab itu sangat bagus pada masanya. Hal ini telah memberikan banyak manfaat, masih banyak kebaikan di dalamnya. Namun katanya Roh Kudus membawa terang segar. Di zaman kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat siapapun pada masa-masa sebelumnya. Dan tahukah kamu, Jumat selalu lebih baik dari Kamis. Karena ini hari Jumat. Itulah pola pikir ideologi progresif, saudara. Ya. Dan Roh Kudus selalu melakukan lebih banyak hal pada hari Jumat daripada dilakukan pada hari Kamis. Dan selalu mengatakan hal-hal pada hari Jumat yang tidak dikatakan pada hari Kamis. Karena dia adalah seorang yang berjiwa progresif. Dan bahkan akan menemukan tumpang tindih antara ideologi progresif yang lebih sekuler dan ideologi progresif yang lebih religius. Bahaya, saudara. Saya akan mengambil suatu contoh. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah dokumen yang terus berkembang dan berisi beberapa ide bagus di dalamnya. Namun akan banyak disesuaikan dengan zaman kita dan akan lebih berguna jika kita melakukannya. Dan tentu saja konstitusi tidak diilhami oleh Tuhan. Namun itulah pendekatan terhadap konstitusi sebagai dokumen tertulis. Konstitusi terus berkembang, kadang-kadang pindah ke ranah gereja, saudara. Anda akan menemukan pendekatan serupa yang diterapkan pada Alkitab, maknanya terus berkembang. Roh Kudus senantiasa menyingkapkan hal-hal yang baru, katanya. Jadi, hanya karena sesuatu ditulis dalam perjanjian baru dan ditulis oleh seorang rasul, tidak berarti bahwa itu tahun 2022 atau 2023 atau 2024. Ikutlah
Ini yang kita maksud ketika kita berbicara dengan roh lain dan semangat lain akan membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri. Mereka tidak akan mengubah Anda atau menjadikan Anda serupa dengan Yesus Kristus, namun akan ada semangat. Kadang-kadang itulah semangat nasionalis. Kadang-kadang itu adalah semangat terapi individu yang dapat membukanya. Jadi kamu mempunyai semangat berbeda. Jadi ada roh lainnya, saudara. Dan bersama dengan Injil lainnya, Yesus yang lainnya, roh yang lainnya, selalu ada rasul yang lainnya. Ya, ada Injil lain, Yesus yang lain, roh yang lain, dan juga ada rasul lainnya. Izinkan saya menunjukkan ciri khas yang sering menyertai rasul-rasul lain, yaitu rasul-rasul yang berbeda dengan pesan yang berbeda. Salah satu ujian bagi banyak dari mereka adalah apa yang mereka katakan tentang Paulus. Coba itu saja loh, coba itu untuk ukurannya. Ya, kita udah baca di dalam Korintus, saudara. Pas para rasul super itu tidak terlalu memikirkan Paulus. Mereka bilang Paulus bukan pembicara yang sebaik mereka. Mereka lebih baik dalam retorika. Wah, itu benar-benar ujian kebenaran, bukan? Ya, mereka lebih bisa menghibur jemaat. Mereka lebih bisa entertain jemaat. Orang-orang itu senang mendengarkan rasul-rasul super itu. Dan ada para rasul mengatakan jauh lebih baik daripada Paulus untuk berbicara apa yang jemaat suka. Saat ini, hal tersebut lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan Injil yang sebenarnya, jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman atau tidak menyukai Alkitab, Anda dapat mencari tempat lain. Anda dapat menemukannya. Buka media sosial, buka internet. Saat ini, hal tersebut lebih mudah diakses dibanding sebelumnya. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan Injil yang sebenarnya, jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman atau tidak menyukai Alkitab, Anda dapat mencari tempat lain. Jika Anda tidak mendapatkan informasi yang baik, suara pertama yang Anda dengar yang mengatakan apa yang ingin Anda dengar akan terdengar seperti suara malaikat yang terang. Karena akhirnya Anda mendapatkan apa yang Anda ingin dengar. Anda percaya apa yang Anda inginkan. Itu kadang-kadang orang bilang konfirmasi. Tapi bagaimanapun juga ketika Anda mencari-cari sampai Anda menemukan seorang yang mengatakan apa yang Anda inginkan, Anda akan menemukan komunitas yang Anda inginkan. Anda tidak hanya mendapatkan rasul super lagi, Anda juga dapat mendapatkan seluruh komunitas yang terlibat di dalamnya. Sebuah komunitas yang hanya ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengar. Dulu mungkin Anda merasa terisolasi atau sendirian. Sekarang Anda mendapatkan komunitas. Jadi, misalnya, jika Anda memiliki kecenderungan terhadap varian seksualitas, Anda dapat komunitas untuk itu yang memberikan pernyataan yang Anda suka terhadap seksualitas. Jika Anda mengidentifikasi diri sebagai lawan jenis, Anda akan mendapatkan komunitas untuk itu. Jika Anda mengidentifikasi diri sebagai binatang, Anda akan menemukan komunitas berbulu online. Hewan-hewan berbulu diidentifikasi sebagai berbagai jenis hewan dan Anda dapat menemukannya. Jika Anda mempunyai kelainan makanan yang parah, anoreksia, dan seorang ingin membantu Anda mengatasi kelainan makanan yang parah tersebut sehingga Anda tidak bisa mati, Anda dapat menemukan komunitas mengatakan bahwa itu bukan suatu kelainan. Ya, mereka akan mengatakan sesuatu yang ingin Anda dengar. Sungguh indah menjadi penderita anoreksia, menjadi kurus. Jumlah kami ratusan ribu dan kami cantik, katanya. Tidakkah Anda percaya satu kata pun ketika mereka memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah yang membuat diri Anda kelaparan? Itu adalah sesuatu yang benar. Anda dapat menemukan komunitas untuk apa saja jika sesuai dengan selera Anda. Komunitas itu akan terdengar sebagai malaikat yang indah, malaikat cahaya. Dan kita memiliki lebih banyak akses kepada malaikat cahaya favorit kita dibandingkan sebelumnya dalam sejarah perlombaan. Jadi, waspadalah terhadap hal-hal itu. Waspadalah sesuatu yang ingin Anda dengar. Dan tahukah Anda, jika Anda pernah diganggu oleh agama Kristen, maka agama Kristen yang meresahkan. Dikatakan bahwa Anda bersalah di hadapan Tuhan, bahwa Anda jauh dari kemuliaan Tuhan, bahwa tanpa pertolongan Tuhan Anda tersesat lamanya. Anda berkata, saya suka mencari hal-hal yang baik tentang diri saya. Saya suka percaya bahwa saya baik. Saya tidak ingin percaya pada dosa.
Lalu apa lebih baik dari ateisme? Jika Anda tidak memiliki standar dan Tuhan, mengapa harus khawatir? Dan jika Anda memiliki sesuatu yang melekat dalam pemahaman Anda terhadap agama Kristen, Anda menemukan Injil yang berbeda, Injil yang lain. Dan sayangnya berbagai Injil mempunyai kelemahan besar dan itu palsu dan mematikan saudara. Jadi kebohongan kedengarannya bagus untuk sementara waktu, tapi kebenaran punya jalannya, kenyataan pun punya jalannya untuk menerobos. Kami telah mendengar janji-janji itu. Ada contoh ideologi progresivisme dan sosialisme. Kedengarannya hebat. Kecuali jika Anda memilih setiap masyarakat di dunia untuk mencobanya berubah menjadi lubang neraka. Maksudku, dan aku tidak menggunakan kata itu enteng, itu akan menjadi versi awal neraka, saudara. Anda mencoba sesuatu dan itu tidak berhasil. Dan Anda berkata, ateisme, saya benar-benar merasa bebas sekarang. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang Tuhan. Saya tidak perlu khawatir lagi jika orang mengatakan bahwa saya orang berdosa. Saya merasa terbebaskan. Ya, sekarang kamu adalah gumpalan slime saudara yang berevolusi secara acak. Dan apakah menurut Anda hal itu akan membangkitkan semangat, memberi semangat dan membawa sukacita? Saat kamu mati, kamu berubah menjadi tanah. Ketika anak-anak Anda meninggal, Anda berubah menjadi tanah. Dan itu ada doktrin baru yang Anda ambil. Itu berarti mereka yang membenci dan membunuh tidak melakukan kesalahan yang lebih besar daripada mereka yang baik hati, karena itu adalah jalan evolusi. Begitulah adanya. Dan saya tidak akan menjelaskan secara rinci semua bentuk Injil lainnya. Oke saudara, itulah kira-kira cerita saya tentang Injil yang lain. Oke saudara, sekarang Injil yang benar, coba perhatikan. Saya sekarang lebih suka berbicara sedikit tentang Injil yang benar. Namun kita perlu mewaspadai Injil yang salah. Karena jika saya percaya bahwa saya harus selalu mengatakan hal-hal yang positif, yang enak didengar telinga, saudara, maka saya akan berbeda dari setiap rasul dalam perjanjian baru. Karena mereka mengidentifikasi Injil palsu dan Injil yang benar. Dan Paulus menyebutnya Injil Allah atau Injil kasih karunia Allah. Saudara, Injil yang benar itu harus berasal dari Tuhan, itu harus diungkapkan oleh Tuhan, dan itu dicapai oleh Tuhan. Dan Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang salah dengan Injil Anda jika Injil memberitahu Anda jika Anda akan menaiki tangga menuju Tuhan. Injil yang benar mengatakan Tuhan yang datang kepada kita menurut hikmat dan rencana ilahi, menurut kuasanya, kasih karunia-Nya, dan itu berasal dari Dia. Injil yang benar itu akan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil apapun yang membuat saya besar dan Tuhan saya kecil, Anda tahu bahwa Injil itu salah saat itu juga. Injil apapun yang menjadikan Tuhan besar dan Anda kecil memiliki peluang yang cukup besar untuk berada di jalur yang benar. Dan Injil yang sejati adalah Injil yang memperkenalkan Anda pada Yesus Kristus. Rasul mengatakan, hal-hal yang benar aku khawatirkan bukanlah kamu tidak mendengarkan aku, tetapi aku memperkenalkan kamu kepada Kristus. Aku menjodohkan kamu kepada Kristus. Dan sesuatu tentang Injil yang menghubungkan Anda dengan Kristus. Jika Kristus menjadi semacam catatan kaki dan agenda lain yang berada di tengah dan di atas, maka Anda akan tahu bahwa itu merupakan Injil lain yang salah. Yesus yang asli dalam Injil yang sebenarnya dikenal sebagai Tuhan, dan diketahui Tuhan menjadi manusia untuk keselamatan kita dan menjadi salah satu dari kita. Dan Injil banyak bercerita tentang salib, di mana Tuhan Yesus yang disalibkan, tentang darahnya. Jika Anda bisa duduk di gereja bersama tahun-tahun dan jika Anda bisa membaca sebuah buku dan yang gereja itu tidak pernah menyebutkan darah Kristus, penebusan Kristus, dan pembayaran kasus, Anda mempunyai gereja palsu, Anda mempunyai Injil yang palsu. Tutup buku itu, tutup, keluar dari gereja itu. Jika Injil itu tidak menonjolkan Yesus Kristus dan salibnya, maka itu adalah Injil yang palsu. Jika tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai yang memerintahkan dan mengarahkan hidup kita, maka itu adalah Injil yang palsu. Jika tidak disebutkan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, itu adalah Injil yang palsu. Injil yang sejati memperkenalkan Anda kepada Yesus Kristus yang sejati dan membawa Anda dalam kesatu dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus.
Dan jika Injil-Injil palsu mempunyai semangat yang berbeda-beda, tetapi Injil yang benar membawa Anda dan memperkenalkan Anda dan pada kenyataannya memenuhi Anda dengan roh kebenaran, roh kekudusan, roh yang semakin mengubah Anda menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus dan memberimu lebih banyak buah roh. Ya. Namun dalam Kristus dan kesatuannya ada Roh Kudus yang membuat perbedaan ini. Dan tergantung pada rasul lainnya, bukan rasul supernya. Orang-orang yang lebih pintar 2000 tahun kemudian dibandingkan dengan orang-orang mengenal Yesus Kristus secara pribadi, menerima Injil langsung dengan menyaksikan dia disalibkan dan melihat Kristus yang bangkit. Jadi tergantung pada rasul-rasul yang bersama Yesus gitu loh, bukan kepada rasul-rasul super yang memberitakan Injil lainnya. Jadi rasul-rasul yang menulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang yang dapat Anda andalkan. Jadi kita harus memberi perhatian kepada rasul-rasul yang menulis Perjanjian Baru, bukan rasul-rasul sekarang yang tidak mengaku rasul-rasul Yesus Kristus. Ya kan? Mereka yang mengaku telah mengembangkan Alkitab. Oke, itulah Injil. Injil-Injil baru ini ditemukan oleh seorang tidak menyukai Rasul Paulus. Jadi kita harus berpegang pada Injil yang benar. Dan beberapa pernyataan yang dibuat Paulus dalam surat Galatia seiring dengan pembukaan surat ini akan membuat kita tetap berorientasi dan tetap berada dalam Injil Kristus. Seorang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah kami juga beriman kepada Yesus Kristus supaya kami tidak dibenarkan karena iman di dalam supaya kita tidak dibenarkan, supaya kami dibenarkan karena iman di dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab karena perbuatan hukum tidak dapat seorang pun dapat dibenarkan. Anda tidak dibenarkan di hadapan Tuhan karena usaha Anda atau karena menaati peraturan. Anda dibenarkan di hadapan Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Darahnya untuk membayar dosa-dosa Anda. Kebenarannya yang disempurna diperhitungkan kepada Anda dan Anda diterima oleh Allah. Dan kemudian Rasul menyebutkan dengan mengatakan, saya telah disalibkan bersama Yesus Kristus dan saya tidak hidup lagi, tetapi Kristus hidup di dalam saya. Kehidupan yang kujalani sekarang di dalam tubuh, aku hidup dengan iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya tidak mengesampingkan kasih karunia Tuhan, sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus mati dengan sia-sia. Sungguh mengerikan mengatakan bahwa Kristus mati dengan sia-sia. Manusia pada dasarnya baik katanya, hanya perlu diberitahu apa yang harus dilakukan. Itulah ringkasan doktrin yang lain, saudara. Namun mereka tidak mengatakan bahwa Kristus mati dengan sia-sia. Mereka bilang dia tidak mati. Namun Anda lihat bagaimana hal itu menjungkir balikan seluruh Injil. Anda tidak memerlukan kematian Kristus. Anda hanya perlu undang-undang yang diberikan kepada Anda dan kemudian lakukan apa yang diperintahkan dan Anda siap dilakukannya. Jadi kebutuhan untuk percaya kepada Yesus disalibkan itulah intinya dan kemudian Kristus hidup di dalam aku. Kekristenan adalah kehidupan Allah, kehidupan Kristus di dalam roh manusia. Jika Anda mempunyai ideologi atau Injil yang tidak membawa Anda kepada Kristus yang hidup, yang berdiam diri di dalam Anda melalui Roh Kudus yang hidup dalam kesatuan dengannya, itu adalah Injil palsu. Itu sebabnya Paulus menanyakan hal itu. Sekarang bagaimana Anda mendapatkan roh itu? Anda menerima roh ketika Anda beriman kepada Yesus Kristus. Ketika Anda mempercayai dia memberikan rohnya. Sekarang Anda mulai dengan Kristus, apakah Anda kembali dengan cara lain untuk diselamatkan dan cara lain untuk menerima roh? Tidak ada cara lain untuk menerima roh Kudus Yesus Kristus. Jadi Kristus hidup di dalamku dan kemudian Paulus membuat pernyataan ini di dalam Kristus Yesus. Kita adalah semua anak-anak Allah karena iman. Sebab semua orang yang telah dibaptis dalam Kristus telah menggunakan Kristus. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Sebab kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sekarang apa identitasmu? Anda berada di dalam Kristus? Ya, saya seorang wanita atau seorang pria. Jadi itulah fakta tentangmu. Itu bukanlah fakta utama identitas Anda. Anda berada di puncak masyarakat, salah satu dari 1%.
Apakah Anda berada di bawah lapisan masyarakat, seorang budak upahan? Siapa peduli bahwa sekarang saya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara ya. Namun bukan berarti kesenjangan tidak menjadi masalah. Bukan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya identitas Anda dan inti diri Anda ada di dalam Kristus. Atau Anda belum memahami Injil. Ya saudara. Jika ada orang berkata, ya kita bisa memisahkan orang-orang dalam kategori ini dan dalam kategori itu. Dan kita bisa memisahkan mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki ada penindas dan perempuan selalu menjadi yang tertindas. Artinya jika Anda mengagung-agungkan hal tersebut sebagai hal utama. Dan beberapa gereja mengagung-agungkan itu. Maka Anda akan melupakan sentralitas Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain saya akan menambahkan bahwa jika seorang menjadi milik Kristus dan laki-laki menjadi predator yang kejam terhadap perempuan dan perempuan dianiaya, Anda tidak berkata, ya kita semua di dalam satu diam Kristus, tidak masalah apakah Anda laki-laki atau perempuan. Ketika ada sekelompok orang dianiaya dan ada orang membela mereka, jangan langsung berkata, oh mereka mengkhianati Injil karena mereka menginginkan keadilan. Ya, Injil menyerukan perlakuan adil kepada semua orang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Saudara, jadi kita harus hati-hati untuk menggunakan kata-kata tertentu untuk mengatakan bahwa sekarang kita tahu bahwa itu adalah Injil palsu. Saya akan memperingatkan Anda sekarang berbidat atau Injil palsu banyak akan melakukan melekat pada kosa-kata Kristen. Mereka masih akan berbicara tentang Yesus. Mereka bahkan menggunakan kata Trinitas di sana di sini. Mereka akan menggunakan banyak istilah Kristus dan memberikan isi yang berbeda. Di sisi lain mungkin ada orang menggunakan kata kunci dari gerakan lain yang tidak Anda sukai, namun mereka merupakan penganut Kristen Ortodok. Penutup saudara. Pertanyaannya, apakah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan manusia? Apakah mereka percaya pada salib dan penembusan darah Kristus? Apakah mereka percaya akan berdiamnya Roh Kudus? Apakah mereka percaya pada otoritas Alkitab? Bahkan jika Anda berpikir ya dan mereka mendapat pendapat yang salah mengenai hal ini atau itu, kita adalah satu di dalam Kristus Yesus jika mereka berpegang pada kebenaran-kebenaran utama tentang keberadaan di dalam Kristus. Oleh karena itu, kami ingin mewaspadai bahaya dari Injil-Injil palsu. Kami juga ingin menyadari bahwa bahaya pemisahan yang tidak perlu dari mereka yang percaya pada Injil yang benar. Rasul Paulus membahas hal-hal ini dalam Galatia 2, di mana Petrus dan Barnabas dan beberapa orang lainnya menjadi separatis karena hal-hal tersebut. Ya, karena tidak boleh makan kepada orang-orang tidak bersunat katanya. Dan Paulus menegur mereka karena tindakan mereka tidak sejalan dengan kebenaran Injil. Itu adalah hal yang sangat menantang dan kita memerlukan pertolongan Injil. Namun kita harus mampu mengidentifikasi dan menolak serta menolak Injil palsu. Dan oleh kasih karunia Allah, kita perlu untuk tidak mengabaikan atau menolak orang-orang yang berpegang pada Injil yang benar. Namun mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita mengenai hal-hal yang penting saudara. Oke? Jadi kalau ada orang berpendapat hal sama kita dengan hal yang terpenting ya, kita jangan mengabaikan orang-orang yang berpegang pada Injil yang benar. Jadi ketika kita memikirkan semua ini, Rasul Paulus menulis kata-kata ini kepada jemaat di Galatia. Dia menulisnya kepada jemaat di Korintus karena dia ingin kita menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan lainnya di dalam Kristus Yesus. Jadi semoga Tuhan memberi kita rahmat untuk setia pada Injil itu dan terhubung dengan mereka yang memiliki dan berbagi dalam Injil yang sama. So, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk kepada Injil Markus dengan judul Yesus Anak Allah dan hamba Allah. Tuhan Yesus memberkati.